juga nggak menuduh itu Cirebon, cuma kenapa di sini terkait nama mantan suaminya dibawa-bawa? Karena kan beliau ada chat ke Inara, aku memiliki CCTV yang dimana bla 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 bla. Nah, berarti kan harus dipertanyakan dong sama penyidik, kamu memiliki CCTV ini dari mana? Siapa yang ngasih? Misalkan Ibu MW punya CCTV, kamu dapat CCTV ini dari mana? Akhirnya kan terungkap siapa yang mengambil CCTV. Untuk Mawa. Nah, oke. Jadi di sini aku mau minta maaf dulu kepada Mawa. Aku mengetahui bagaimana sakitnya perasaan kamu, tapi di sini saya mau berbicara dua perspektif. Jadi kita tuh harus berpikir satu sudut pandang, yaitu dari perasaan Mawa, yaitu satu sudut pandang lagi dari perasaannya Inara yang mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat. Ya kan? Memang kalau dari sisi perasaannya dari Mawa, saya ikut turut prihatin dengan keadaan ini gitu. Saya pun ikut sedih apabila saya menjadi seorang Mawa gitu. Tapi di sisi lain saya juga membuat dua perspektif, mendengar keadaan realistisnya cerita dari Inara, kronologinya seperti apa. Nah, makanya saya ceritakan nih. Makanya kan kemarin teman-teman PH dari Inara itu sebenarnya sudah menceritakan kan. Tapi kalau saya mau ceritakan, jadi Inara ini bertemu dengan Insan bulan Juli, lalu menikah di tanggal 7 Oktober ya. 7 Agustus. Ingat ya. Inara bertemu Insan di bulan Juli, lalu menikah di tanggal 7 Agustus. Lalu ada video tersebut katanya di tanggal 8 Oktober. Lalu ada chat dari pihak Mawa itu di tanggal 19 Agustus yang dimana Mawa menyatakan bahwa benar nggak, bentar ya, salah. Pokoknya intinya chatnya kurang lebih, Kak Inara tahu nggak kalau itu adalah suami saya, karena Insan itu kurang lebih ya, maaf kalau salah, karena Insan itu suami saya, Insan itu udah punya anak, terus habis itu soalnya dia di luar sana spek lajang, istrinya aja kan sudah menyatakan seperti itu. Nah, terus akhirnya si Inara menjawab lagi baru di bulan 17 Oktober. Inara menjawab lagi chat itu, dia baru berani menjawab chat itu karena kan akhirnya dia ribut dulu tuh sama Insan ya. Nah, akhirnya si Inara baru mengetahui perihal CCTV di 22 November. Oke. Terus di dalam rumah. Terus apa lagi pertanyaannya, gimana sih? Saya jadi bingung. Ulangin deh ke illegal access ya. Orang-orang menyatakan perihal illegal access ini pidana, bukan pidana yang berat. Orang-orang menyatakan illegal access katanya tidak masuk illegal accessnya dikarenakan CCTV ini bisa diakses oleh mantan suami. Itu salah ya. CCTV itu tidak bisa diakses oleh mantan suami. CCTV itu hanya diakses oleh Inara. Mantan suami hanya datang atas dasar izin Inara. Dan biasanya kalau Inara di luar kota, mantan suami boleh datang. CCTV tidak ada yang mau akses selain Inara, itu satu. CCTV itu ada setelah Inara berpisah dengan mantan suami. Jadi cerai dulu, setelah bercerai, habis itu CCTV itu baru dipasang. Nah, habis itu kartu keluarga pun Inara sudah berpisah. Jadi sudah tidak bergabung dengan mantan suami. Jadi kartu keluarganya sudah sendiri, CCTV dibeli setelah bercerai. Yang disampaikan ke publik juga, saya juga bingung nih, orang-orang pada berspekulasi, membuat cerita bahwa
rumah itu milik mantan suami itu dari mana? Inar aja belum menyebutkan apapun. Nah, kok bisa seorang ahli hukum, seorang pengacara yang sudah terkenal kondang dan senior sekali menyatakan bahwa illegal access ini adalah pidana yang ringan, sedangkan dia belum tahu bagaimana sih faktanya, bagaimana sih barang buktinya. Oh, sudah menyatakan bahwa pidana illegal access itu pidana ringan. Coba kalau teman-teman yang belum mengerti dibuka aja di Google. Illegal access pidananya berapa tahun ancamannya gitu. Jadi ancaman pidana di atas 5 tahun itu sudah dipastikan pada saat tersangka aja sudah ditahan. Jelas berarti menjadi pidana yang berat, bukan pidana yang ringan. Tapi bantahan. Oke, satu lagi aku bilang, katanya rumah itu bukan rumah Inara tapi rumah mantan suami. Berikan katanya. Iya. Tapi saat ini sertifikat rumah siapa? Atas nama rumah Inara. Sertifikat rumah Inara CCTV dibeli pada saat sudah bercerai dan Inara sudah pisah kakak. Itu tandanya dia punya hak memiliki privacy. Jika siapapun seseorang yang masuk dan mengambil atau data pribadi atau ranah pribadi dia, yang jelas